Sebab keinginan kerinduan setan, ya setan itu jahat. Keinginannya ya adalah untuk menggagalkan anak-anak Tuhan. Bayi pun di dalam kandungan kalau bisa digugurkan. Segala sesuatu yang prematur itu bukan rencana Allah. Dan iblis ingin sekali supaya Anda berhenti di tengah. Kalau Anda membuat rencana, komitmen A, selesaikan. Sesuai kehendak rencanamu, kami mau berjalan di negeri orang-orang hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Kami tidak akan mati rohani, iblis tidak akan menggagalkan kami. Kami percaya Tuhan bahwa hari ini kami yang letih lesu dan berbeban berat, Engkau akan segarkan, Engkau akan kuatkan, dan Engkau akan bangkitkan. Ya Tuhan, semangat mereka yang patah, khususnya yang putus asa, Tuhan biarkan dalam kasih karunia-Mu tersambung semuanya. Terima kasih Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ketika hamba-Mu menyampaikan firman yang akan memerdekakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Muncul kata abdi ketika saya mempersiapkan untuk hari ini saat teduh bersama. Saya jadi ingat kalau di dalam sebuah kerajaan keraton contohnya ada abdi luar, abdi dalam. Mereka yang di pelataran luar mengabdi sama rajanya. Tapi terlebih lagi mereka yang adalah hamba-hamba di dalam ruang paling tengah dan langsung melayani raja. Tahukah bahwa demikianlah kehidupan kita? Kita tuh langsung layani Tuhan. Tidak harus di dalam gereja, di mana saja. Karena Yesus tinggal di dalam kita. Jadi apapun yang kita lakukan secara langsung kepada Tuhan. Bagaimana cara kita mengabdi kepada Tuhan, khususnya di tahun ini, supaya jangan sampai kita digagalkan tengah jalan. Nah, di sini saya akan ajarkan kepada Anda dengan judul Arti Mengabdi. Kita belajar dari seorang hamba Tuhan di Perjanjian Lama. Seorang hamba Tuhan yang taat dan setia dan menyelesaikan perlombaan imannya sampai akhir hayatnya. Dia adalah Nabi Samuel yang mengurapi Raja Saul dan Raja Daud, raja terbesar Israel. Kita buka sama-sama 1 Samuel pasal 7 ayat 15-17, 3 ayat saja. Saya baca seluruh, baru setelah itu saya bahas satu persatu. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel, tidak tanggung, seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun, ia berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Mizpah, dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya. Dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel. Dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Apa artinya mengabdi? Kita belajar dari seorang abdi dalamnya Tuhan di Perjanjian Lama. Dia adalah Samuel. Dia mengabdi kepada Tuhan sejak dia kecil. Mungkin sekitar usia 6 tahunan setelah dia lepas susu. Samuel itu adalah anak Nasar, sebenarnya anak mujizat, mamanya mandul, tapi diberikan, lalu mamanya memberikannya kembali kepada Tuhan. Dari kecil hidupnya dipenuhi dengan pengabdian. Satu hal yang dia lakukan tiap hari, tiap saat hanyalah melakukan kehendak Tuhan, menjadi seorang hamba Tuhan penuh waktu, mengabdi kepada Tuhannya di segala musim kehidupan. Dia tahu bahwa dirinya telah dipilih untuk suatu tujuan. Nah, tahukah kita hari ini kita juga dipilih untuk tujuan yang lebih tinggi daripada sekedar untuk mencari nafkah, menikah, hidup bahagia? Kita juga punya tujuan dari Tuhan. Nah, kalau kita sudah tahu tujuan kita, karena kita mendekat pada Tuhan. Kalau kita nggak tahu tujuan kita, kemungkinan besar karena kita jauh. Orang yang mendekat pada Tuhan pasti memperoleh visi hidupnya. Tidak mungkin tidak. Karena tidak ada orang yang menyembah Tuhan, Allah yang hidup lalu jadi buta. Justru yang menyembah sesuatu yang dibikin oleh manusia, benda mati, dia sendiri pun akan mati rohani. Tapi yang menyembah Allah yang hidup, pasti diterangi. Nggak ada orang yang mendekat pada Tuhan lalu berakhir hidupnya berputar-putar tanpa tujuan.
Mari kita pelajari Samuel, bagaimana cara dia mengabdi kepada Tuhan dari kecil sampai tua hingga dia mati. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel tidak tanggung seumur hidupnya. Memulai dengan baik itu penting sekali. Tapi apa yang lebih penting? Yaitu mengakhiri dengan baik. Kalau bicara soal seumur hidup mengabdi pada Yesus itu sudah tidak boleh negosiasi. Tapi kita juga punya benteng-benteng kecil. Seperti orang kalau maraton lari puluhan kilometer, 40 contohnya, setiap berapa kilo minum air. Atau setiap sekian kilometer sekalipun dia nggak istirahat, tapi dia merayakan, dia sudah lewati sekian jauh. Harus jaga stamina keluarga Saat Teduh Bersama. Sebab keinginan kerinduan setan, ya setan itu jahat. Keinginannya ya adalah untuk menggagalkan anak-anak Tuhan. Bayi pun di dalam kandungan kalau bisa digugurkan. Segala sesuatu yang prematur itu bukan rencana Allah. Dan iblis ingin sekali supaya Anda berhenti di tengah. Kalau Anda membuat rencana, komitmen A, selesaikan. Waktu saya kecil kalau makan tidak habiskan, mama saya mesti ingatkan, habiskan yang kamu ambil. Lain kali jangan ambil terlalu banyak. Ukur-ukur kira-kira kamu seperti apa kemampuannya. Jangan gara-gara lapar, pokoknya ambil semua, penuhi piring hingga tumpah ruah. Jangan begitu, jangan serakah. Komitmen itu juga nggak boleh sedunia. Komitmen itu harus kita ukur dulu. Tuhan, aku mampu sekian. Aku belajar untuk setia dalam perkara kecil atau perkara sederhana. Apapun yang Anda cetuskan, genapi. Kalau Anda janji, jangan ingkari. Dan kalau Anda komitmen pada sesuatu, rampungkan. Misalnya tahun ini kita ada resolusi tahun lalu. Di penghujung tahun lalu kita membuat suatu janji sama Tuhan. Tahun ini saya ingin membangun kehidupan doa lagi, saya nggak mau bolong-bolong saat teduh. Ada badai, nggak ada badai, ada hujan, nggak ada hujan. Komitmen is komitmen. Pastikan bahwa ketika memasuki Januari hingga Desember, you make good your words. Pastikan kata-kata Anda yang Anda ucapkan itu jangan sampai Anda tidak tepati. Kerja juga sama. Kalau Anda sudah masuk dalam sebuah pekerjaan, Anda sudah di-hire atau sudah dipekerjakan oleh sebuah company atau perusahaan, janganlah engkau mengecewakan, baik itu performa, baik itu komitmen waktu, kerajinan, absensi. Pastikan bahwa setiap pekerjaan dipercayakan pada Anda bukan hanya sanggup atau dapat dipertanggungjawabkan, tetapi Tuhan bisa bangga atas perbuatanmu. Jangankan Tuhan, manusia aja bangga lihat kegigihanmu. Kalau Anda komitmen menikah dengan seorang perempuan, jikalau Anda seorang pria yang barusan menikah, nggak ada pintu belakang loh ya. Jangan dikit-dikit bicara soal cerai. Perceraian itu selalu ada di mulutnya. Tahukah bahwa menikah itu komitmen seumur hidup hingga kematian memisahkan. Sebab apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Kalau komitmen sama orang aja, misalnya dalam pernikahan aja sehidup semati. Apalagi sama Tuhan Yesus. Dan juga dalam tugas-tugas yang diberikan, kalau Anda sudah setuju dikasih tugas, bisa nggak kamu, sanggupi nggak kamu? Kalau kita mengangguk-angguk, itu berarti persetujuan. Pastikan Anda tidak perlu diingatkan 2 kali, Anda kerjakan. Belajar untuk menghargai komitmenmu. Tapi yang pasti jangan komitmen sama dosa ya. Jangan komitmen sama teman-teman yang ajak Anda rusak. Anda tidak berhutang budi sama mereka. Anda berhutang sama Tuhan karena Yesus yang menebusmu. Sama yang begituan, pergaulan yang salah merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan buruk itu segera putuskan. Anda tidak usah merasa bersalah. Aku tidak akan merokok lagi.
Aku tidak akan dunia malam lagi. Aku tidak akan sama-sama kalian lagi melakukan kejahatan. Yang seperti itu mulia, sekalipun mungkin ya Anda akan mengalami aniaya akibatnya. Minimal orang berkata, kamu kok beda sekarang, kamu kok fanatik. Terserah mereka mau ngomong apa. Komitmen kita itu selalu pada Tuhan dan kebenaran. Lalu kita komit pada segala sesuatu yang baik dan benar dalam hidup ini. Kalau itu adalah tanggung jawab kita. Kalau Anda seorang mother, seorang ibu rumah tangga, komitmen pada rumah tanggamu. Seorang suami, komitmen pada keluargamu dan pekerjaanmu. Bukan hanya itu, Samuel ini komitnya setengah mati. Bukan hanya setengah mati, sampai mati. Samuel memerintah sebagai hakim karena memang itulah jabatannya. Sebagai hakim atas orang Israel, dia komitmen bukan hanya pada jabatannya, dia juga komitmen pada umat yang dia layani. Jika engkau seorang pemimpin, komitmen Anda bukan hanya posisimu pada posisi Anda, tapi juga pada orang-orang yang Anda pimpin. Kalau dia seorang pejabat, maka wilayah jabatan itu selalu melibatkan orang-orang di bawahnya. Pastikan Anda mengabdi kepada Tuhan dulu, jangan takut sama manusia, tapi setelah itu mengabdi untuk manusia. Mengabdi kepada Allah untuk manusia. Dan dia bukan hanya memerintah sebagai hakim atas orang Israel 1-2 tahun, 10-20 tahun, tapi dia mengabdi sebagai hakim seumur hidupnya. Saya terapkan ini untuk saya ketika Tuhan memanggil saya menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, dan akhirnya saya menjadi seorang pendeta, gembala sidang di umur 18 tahun hingga hari ini. Puluhan tahun kemudian, saya tetap melakukan tugas saya. By God's grace only, dengan kasih karunia. Bahkan ketika saya kurang setia pun Tuhan ingatkan untuk saya setia. Tapi jangan tinggalkan Tuhan. Sebab kita mau tetap setia pada panggilan atau meninggalkannya, itu pilihan kita karena Tuhan tidak akan memaksa. Roh Kudus itu akan menuntunmu ke jalan yang benar, tapi dia tidak akan memaksamu. Karena roh jahat yang membuat seseorang kesurupan. Roh Kudus itu selalu bekerja sama dengan pilihan bebas kita. Dan saya untuk hidup saya sendiri misalnya, saya tidak ada rencana untuk berhenti. Sampai pada akhirnya Tuhan memanggil saya. By God's grace, oleh kasih karunia, kita perlu berdoa begini, ajari aku Tuhan, setia, buat aku setia. Dan berikan padaku kekuatan untuk setia sampai pada akhirnya. Apapun komitmen yang kau buat, apalagi itu kalau panggilan Tuhan atas hidupmu. Nomor 1, ini poin pertama, komitmen sampai akhir. Baik itu akhir tahun, atau sampai kematian memisahkan, atau sampai tugas rampung, sampai hutang dibayar, benar-benar dikembalikan. Apapun yang kita komit, kepada apapun kita komitmen, kita harus mengabdi pada Tuhan dan benar-benar setia sampai akhirnya. Kita lihat ayat 16, dari tahun ke tahun, ia berkeliling ke Betel, Gilgal dan Mispah, dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Kita asing dengan peta Israel. Tapi misalnya orang Indonesia mungkin bunyinya gini, dari tahun ke tahun Samuel itu melakukan tugas yang sama. Rutinitas monoton, itu lagi. Selesai satu diulangi lagi. Setelah satu round, satu putaran kembali lagi dan kelilingi lagi. Bahasa Indonesianya maksudnya untuk orang Indonesia harus mungkin seperti ini ya, dari tahun ke tahun Samuel berkeliling dari Sabang sampai Merauke, lalu dari Sabang lagi hingga Merauke. Repeat terus menerus selama puluhan tahun. Karena memang Betel, Gilgal, Mispah adalah wilayah kenabiannya. Kalau kita mengemban satu tugas, kita mesti tekun. Kita harus tekun, pantang menyerah. Dan jangan takut dengan kata monoton atau rutinitas. Makanya itu ikut Yesus, kita disebut sebagai seorang murid
murid bahasa Inggrisnya itu disciple. Dari kata itulah keluar kata lain yaitu disiplin. Tidak ada pemuritan tanpa disiplin. Dan disiplin itu selalu monoton. Disiplin itu selalu reguler, bukan musim istimewa. Disiplin itu rutin. Mungkin dulu kita pernah mendengar orang-orang Kristen lain selalu berkata, jangan jadikan pelayanan rutinitas. Betul, maksudnya jangan sampai kita kehilangan passion atau gairah. Jangan sampai kita kehilangan sukacita. Dan jangan sampai kita seperti robot yang roda hanya berputar tanpa pilotnya. Seperti kendaraan yang terus jalan terus menerus tanpa pengemudinya. Soul kita harus ada, tetap harus ada nyawa, harus ada jiwa dalam apapun yang kita kerjakan. Kita harus present, kita harus hadir. Jangan sampai badannya melakukan tapi pikirannya ke tempat lain. Itu orang seperti itu sudah tidak berkenan. Kenapa? Karena dia mendua hati. Fisiknya di situ, ya, tapi hatinya nggak di situ. Jangan begitu ya. Itu maksudnya jangan sampai pelayanan jadi rutinitas atau pekerjaan. Tapi sebenarnya tidak ada pekerjaan yang benar-benar rampung, bisa rampung. Tidak ada pelayanan yang bisa sempurna kalau tidak melalui suatu rutinitas yang membosankan. Karena itu kuncinya yang kedua di sini, dari tahun ke tahun ia berkeliling, itu lagi battle Gilgal Mizpah. Memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Segala itu saya kasih garis bawah di Alkitab saya. Segala tempat itu ya itu. Nomor 2 itu konsisten tanpa jenuh. Mau tahu cara mengabdi kepada Tuhan? Kelihatan pengabdian seseorang itu ketika dia jenuh. Dia quit atau tidak? Mau tahu hati seseorang itu berpaut pada Kristus atau tidak? Pada waktu rutinitas, pada waktu hidup serasa membosankan, kita melakukan itu lagi. Makanya keluar kata setia. Setia itu kan jangka panjang. Setia itu kan membosankan. Setia itu kan ketika tidak ada hari istimewa. Setia itu juga nggak ada masalah, tapi juga nggak ada sesuatu yang beda. Itu namanya setia. Dalam suka maupun duka, up and down, naik turunnya, terus menerus di situ dan melakukan itu. Dan tetap setia kepada orang itu. Atau tetap setia kepada pekerjaannya, pada tugasnya, khususnya terutama kepada Tuhan. Gimana sih cara mengabdi kepada Tuhan? Tadi kan saya sudah beritahukan yang pertama tadi adalah komitmen. Siapa yang mau mengabdi sama Tuhan harus komitmen. Tanpa komitmen tidak ada pengabdian. Komitmen sampai akhir tapi ya, Tuhan gak suka setengah matang. Nanti suatu hari ketika kita ketemu Tuhan Yesus, kita akan diadili sesuai dengan pekerjaan kita. Tuhan akan berkata kepada beberapa orang, well done, baik sekali perbuatanmu. Artinya well done itu matang. Ada 2 arti, artinya baik sekali perbuatanmu hai hambaku. Good job, bagus sekali pekerjaanmu. Tapi kata well done juga untuk juga bisa diartikan sampai matang. Tidak setengah matang, belum nggak ada merah-merahnya. Sudah sama sekali tidak kelihatan mentahnya. Tapi kita mau komit sampai akhir itu, pasti melewati lembah jenuh. Nah di situ kita perlu konsistensi. Konsisten terus. Battle Gilgal Mizpah. Battle Gilgal Mizpah. Dan memerintah atas orang Israel di segala tempat. Perlu konsistensi. Hati-hati kalau Anda yang sudah paruh baya, umur 40, 50, 55, ketika seorang kembali seperti remaja, cari jati diri dan akhirnya tidak bisa konsisten dengan apa yang ia mulai, tidak bisa komitmen sampai akhir. Di situ banyak orang terjebak oleh dirinya sendiri. Hati-hati juga dalam pernikahan. Ya. Bukan soal paruh baya usia berapa pernikahannya. Tapi ketika rasa seperti kok tidak ada greng-grengnya lagi, tidak ada seperti listrik-listriknya. You see, falling in love is easy. Staying in love is hard. Orang jatuh cinta itu mudah. Tapi tetap cinta itu adalah kedewasaan. Tidak susah seharusnya kalau kita mengasihi pasangan kita yang memang kita cintai.
pasangan kita, kepadanya kita jatuh cinta. Jatuh cinta akan selalu datang lagi. Dari waktu ke waktu, jatuh cinta itu akan kembali. Mungkin bukan saat kita lagi sama-sama merawat anak, misalnya anak sakit keras, demam berdarah. Masa suami istri itu, apalagi kalau anaknya masih kecil, jatuh cinta, pasti semua fokus kepada kesembuhan anaknya. Bawa dia ke rumah sakit, mungkin harus rawat inap. Pikirannya tidak disatu dengan yang lainnya, tapi mereka menjadi mitra. Mereka menjadi partner untuk besarkan anak. Diam-diam dalam hati, sekalipun tidak fokus satu dengan yang lainnya, diam-diam di jiwa mereka tumbuh apresiasi. Justru ada bonding terjadi. Mungkin bukan perasaan jatuh cinta, tapi perasaan ketergantungan bertambah dan merasa seperti thank you ya. Seperti rasa aku tidak mengarungi hidup ini sendirian. Ketika orang masih barusan pacaran, wow, mungkin dia berkata dalam hatinya, I love you, aku cinta padamu. Dan rasanya sudah membayangkan aku bisa loh, aku itu hidup dan mau hidup sama orang ini sisa hidupku. Aku mau hidup sama dia. Tapi setelah orang menikah lama, jatuh cinta terus kembali. Karena anggur itu pasti sama Tuhan diperbaharui. Anggur baru pasti dicurahkan. Tuhan itu setia pada pasangan yang menikah. Lebih daripada pasangan yang pacaran. Karena pernikahan itu adalah institusi Allah. Mungkin kita tidak merasakan pada saat sama-sama rawat anak. Awal-awal pacaran rasanya bayangkan hidup sama orang ini, sama si dia sampai akhir hayatku. Tapi setelah Anda menikah sekian lama, jatuh cinta selalu terjadi, tapi bukan itu intisari, itu tidak menjadi fokus utama. Tapi membangun kehidupan bersama, lama-lama ya perasaannya bertambah, bukan berubah. Bukan lagi aku bisa bayangkan seumur hidup sama orang ini, tetapi aku tidak bisa bayangkan seumur hidup, sisa hidupku hidup tanpa dia. Di awal-awal menjalin hubungan, aku bayangkan sisa hidupku sama dia. Ketika pernikahan itu terus dibangun di atas dasar kasih, lama-lama bunyinya begini, aku tidak bisa bayangkan sisa hidupku tanpa dia. Kapan keintiman itu terjadi? Ketika hidup jenuh. Ketika disitulah benar-benar yang namanya mutiara itu mengkristal. Ketika tidak ada badai, tidak ada ombak. Ketika dia di dasar dan dalam tekanan kehidupan, disitulah yang namanya pearl, ya, mutiara-mutiara itu jadi di dalam mulut kerang. Arti mengabdi itu konsistensi. Jangan sembarang kita berkata, aku mengabdi pada Tuhan, tapi seorang quitter atau seorang yang mudah menyerah. Aku mengabdi pada Tuhan, tapi selalu cari sensasi. Dan ketika jenuh, dia mulai gerah. No. You see, orang yang mengabdi itu seperti apa? Ciri khasnya atau karakteristiknya? Lihat ya, orang itu konstan. Kering hujan, dia lakukan tugasnya. Tidak mengeluh dan tetap bersuka cita. Itu Bapak Ibu Saudara, namanya STAMINA. Itu namanya stamina, yang ini jarang orang punya. Tapi nggak berhenti di situ ya, saya tunjukkan sekarang, lihat, saya tunjukkan poin ketiga ini, jatuh cintanya. Karena kita bukan robot dan kita tidak makan oli. Perasaan itu ada dan itu pasti dalam sebuah hubungan dengan Tuhan atau apapun yang kita kerjakan, ada yang namanya kasih, ada yang namanya cinta, ada yang namanya passion atau namanya gairah. Lalu ia kembali ke Rama ayat 17. Sebab di sanalah rumahnya. Jadi Samuel itu tinggal di Rama. Dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel. Dari tadi selalu ada kata di sanalah, di sanalah, di sanalah. Di sana ngapain sih dia? Dan di sana ia mendirikan apa? Mezbah bagi Tuhan. Kenapa dia itu selalu balik ke Rama? Home sweet home di sana. Di sana dia memerintah seorang Israel. Apa-apa selalu balik ke situ. Ternyata di sana dia membangun atau mendirikan mezbah bagi Tuhan. Poin ketiga, mengabdi kepada Tuhan itu caranya gimana? Selalu kembali ke hati Tuhan.
Apa-apa itu selalu balik ke hati Tuhan. Orang yang mengabdi kepada Tuhan tidak akan kehilangan kasih mula-mula, karena dia selalu benteng-bentengan. Dan bentengnya itu selalu kembali pada mezbah hubungan. Dia akan selalu membangun hubungan dengan Tuhan, di mana ada banyak jamahan Tuhan. Tuhan itu nggak pernah memanggil kita dalam sebuah pelayanan itu untuk jadi kering, dalam sebuah hubungan itu jadi kerontang. Tuhan tidak suruh kita melakukan pekerjaan itu ompongan. No. Dia girangkan kuku, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. You see, Tuhan kita itu adalah Allah yang sangat personal. He is real, dia nyata, dia seorang pribadi, dia bisa mengerti, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, bisa menjamah. Dia bukan seperti patung yang mati. Tahukah, membandingkan mezbah bagi Tuhan, apa-apa itu Samuel itu selalu kembali ke hati Tuhan. Balik lagi ke hati Tuhan. Dia nggak pernah lose sight, tidak pernah kehilangan visi itu. Bahwa everything, segala sesuatu yang dia lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Itu arti mengabdi. Karena itu jangan sampai Anda kering motivasi. Akhirnya Anda tidak ngerti kenapa Anda melakukan ini, kenapa saya melakukan ini ya. Lama-lama kita kehilangan visi, untuk apa ya ini. Makanya itu kita juga bisa terjebak di dalam suatu kondisi yang namanya robotik. Kayak robot, soul-nya, nyawanya nggak ada, jiwanya udah hilang. Jangan. Makanya perbarui mezbahmu tiap pagi. Setiap minggu seperti ini ada hari Rabu, live-nya kita saat teduh bersama. Saat teduh pribadi malah justru lebih penting lagi tiap hari. Setiap minggu kita ke gereja bertemu dengan umat Allah, jangan gonta-ganti gerejanya. Pilih umat yang tetap, jadikan itu keluargamu. Karena kita nggak sebesar Tuhan. Semua orang Kristen di dunia, semua anak-anak Tuhan itu adalah Tuhan tahu. Kita itu manusia biasa, pilihlah keluargamu. Pilihlah keluargamu. Gereja itu bukan hanya pilihan Allah atas hidupmu, tapi juga pilihanmu. Pilih itu komit, ya, konsisten mengasihi dan belajar untuk dikasihi. Bertumbuh bersama lewat gesekan juga. Jangan jadi quitter, mudah menyerah. Keluarga itu bukan untuk didatangi, ditinggal. Keluarga itu mana bisa kita meninggalkannya. Kalau itu keluarga, nggak mungkin kita bisa tega. Anak saya sudah besar, apakah berarti saya tidak jadi ayahnya? Ketika saya tua, apakah anak saya berkata dia bukan papa saya? Pilih keluargamu, put your heart there. Taruh hatimu di situ. Dan kenali hati Tuhan untuk komunitasmu. Kembali ke hati Tuhan, jangan sampai kehilangan nyawanya. Apapun yang Anda lakukan, ketika kita mengabdi dalam pekerjaan, mengabdi dalam pelayanan, ingatlah kita lakukan untuk siapa? Kita lakukan untuk Tuhan Yesus. Ingatlah kita melakukan semua ini hanya untuk menyenangkan Tuhan. Dia apa-apa itu selalu kembali ke hati. Jadi Samuel adalah seorang dalam tugas-tugasnya yang berat dan tugas-tugasnya yang membosankan. Dia tidak pernah kehilangan apa? Tidak pernah kehilangan hati. Tuhan tidak pernah kehilangan hati. Itu kunci. Jangan kehilangan hati. Do not lose heart in all you do. Jangan hilang hatimu dalam segala kelakuan dan pekerjaan Anda. Dalam setiap komitmenmu, jangan kehilangan hati. Dalam bekerja pun kita bisa lupa loh kadang-kadang ini untuk apa. Bisa kerja mati-matian, abaikan keluarga. Lupa, ternyata aku kerja juga untuk keluarga. Jangan lupa hatinya. Simpan baik-baik, jaga dalam segala waspada. Jangan hilang ya. Bagaimana caranya kita mengabdikan diri kepada Tuhan? Inilah arti mengabdi. 3 poin ini sudah Anda tuliskan, saya hanya mau review kembali. Saya hanya mau memberi Anda rangkumannya. 1, arti mengabdi itu komitmen sampai akhir. 2, arti mengabdi itu konsisten tanpa jenuh. 3, arti mengabdi itu kembali ke hati Tuhan. Baru bisa dibilang orang itu adalah abdinya Tuhan. Karena dia apa-apa selalu untuk menyenangkan Tuhan. Umat Tuhan yang setia, angkat tangan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertaimu. Biar Tuhan yang menuntunmu pelan-pelan, semakin taat, semakin setia sampai hari Tuhan. Dalam nama Yesus, amin.